wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dan dalam ruangan ini dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Tak lupa salawat serta salam juga tercurahkan pada junjungan alam Nabi Yana wa Nabi Yana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga tersampaikan juga kepada kita semua. Amin. Kepada Ibu Ade Rani Mahfuziah yang saya hormati, juga tak lupa kepada teman-teman semua yang hadir di ruangan ini yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah ada di sini, sudah hadir dan mau mendengarkan ceramah saya hari ini. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang terbilang cukup penting untuk teman-teman semua ketahui. Ini merupakan salah satu topik kriminalitas yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang, yaitu cybercrime. Apakah teman-teman semua di sini ada yang tahu tentang apa itu cybercrime? Cybercrime berasal dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang berarti dunia maya dan crime yang berarti kejahatan. Jadi mudahnya, cybercrime adalah kejahatan dunia maya atau jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cybercrime adalah penggunaan komputer untuk meraih tujuan ilegal seperti penipuan, perdagangan konten pornografi anak, pelanggaran privasi, serta pencurian identitas. Perbedaan utama kejahatan siber dengan tindakan kriminal konvensional adalah kehadiran peran teknologi yang seolah-olah mempermudah tindakan buruk tersebut. Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan atau menjadi target kejahatan. Kejahatan di dunia maya dapat membahayakan keamanan dan keuangan seseorang. Bahkan, beberapa negara sudah banyak yang terlibat ke dalam serentetan cybercrime atau yang biasa disebut sebagai cyber warfare. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam cybercrime ini atau jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada unauthorized access, yaitu kejahatan siber yang terjadi saat seseorang masuk atau menyusup ke dalam sistem jaringan internet tanpa izin dan tidak sah. Contohnya itu seperti tindakan probing dan port. Yang kedua, ada konten ilegal, yaitu saat seseorang memasukkan sejumlah data atau informasi ke dalam internet yang sifatnya itu terkadang dianggap melanggar hukum. Misalnya seperti konten-konten pornografi. Yang ketiga, ada penyebaran virus dengan sengaja, banyaknya melalui email. Yang keempat, ada data forgery atau kejahatan siber yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting di internet. Lalu ada juga cyber espionage, yaitu kejahatan siber yang tujuannya untuk memata-matai pihak lain. Lalu yang terkenal sekarang ini itu phishing atau penipuan melalui internet untuk mencuri data dan informasi dari seseorang yang umumnya bersifat privasi. Phishing atau kejahatan siber lainnya sudah banyak merugikan banyak orang. Bahkan hal umum di sekitar kita pun bisa dijadikan untuk cybercrime ini. Misalnya seperti penipuan OTP yang dilakukan untuk mencuri kode rahasia elektronik tersebut. Atau misalnya
yang banyak terjadi di negara-negara tetangga atau luar negeri, yaitu cyber terrorism, yaitu kejahatan siber yang mengancam suatu pemerintahan atau warga negara di dalamnya dalam faktor keselamatan. Aktivitas ini ditujukan untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Dengan adanya banyak sekali jenis cybercrime, maka metode untuk melakukannya pun ada banyak sekali. Beberapa, yaitu ada password cracker yang bertujuan untuk mencuri kata sandi atau password orang lain dengan menggunakan program yang dapat mengenkripsi kata sandi. Lalu ada juga sniping, di mana pelaku mencuri username dan kata sandi korban dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu dengan mengirimkan malware juga bisa dijadikan metode untuk melakukan cybercrime. Cybercrime ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan dan bisnis, seperti misalnya pencurian data perusahaan, pencurian data pegawai, dan pencurian data konsumen. Lalu, apa saja kerugiannya jika hal tersebut terjadi bagi perusahaan dan bisnis? Beberapa yaitu mungkin akan dituntut oleh konsumen, bocornya informasi perusahaan yang berbahaya sekali untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir itu rusaknya reputasi perusahaan yang bisa membuat bangkrut atau jatuhnya perusahaan itu. Namun, di setiap masalah pasti ada cara untuk mengatasinya atau mencegahnya. Sama seperti cybercrime ini, juga ada cara-cara untuk mengatasinya atau mencegahnya. Cara-caranya yaitu memasang perlindungan pada perangkat. Jika memiliki perusahaan, dapat dipasang SSL pada website perusahaan, melakukan backup data, mengamankan sistem, perlunya siberlock, dan lain-lain. Backup data adalah pencadangan data untuk keamanan dan demi terlindungnya data kita masing-masing dari para pelaku cybercrime yang biasa dipanggil oleh masyarakat sebagai hacker. Hacker adalah orang yang melakukan cybercrime. Mereka menggunakan data orang lain di internet setelah sebelumnya diambil dengan ilegal. Orang-orang hacker ini sangat pintar, maka kita juga harus menyikapinya dengan pintar juga dan hati-hati agar kita sendiri tidak terkena praktik cybercrime ini juga. Cybercrime sangat berbahaya. Sudah seharusnya penanggulangan dari pemerintah pun digencarkan. Cybercrime banyak merugikan masyarakat dan juga sudah banyak yang menjadi korbannya. Mungkin tanpa sadar pun kita juga telah menjadi korban dari cybercrime ini. Jadi, marilah mulai sekarang kita berhati-hati menggunakan internet dan mengurangi mengunjungi internet yang tidak memiliki kelegalan atau tanpa SSL HTTPS. Kejahatan selalu mengintai kita semua, termasuk cybercrime ini meskipun kita tidak menyadarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya semua yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.